Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Tiastiti dengan NIM 202102041118 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D Universitas Jember akan mengadakan praktikum modul kelima yang berjudul zat cair. Adapun tujuan diadakannya praktikum ini antara lain yang pertama yakni mengetahui sifat-sifat pada zat cair. Lalu yang kedua, mengetahui proses kapilaritas pada zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mampu membandingkan dan menunjukkan perbedaan kapilaritas pada zat cair seperti pada air dan juga minyak. Lalu yang keempat dan yang terakhir, membuktikan bahwa zat cair memiliki ketegangan permukaan. Nah, pada percobaan pertama ini dengan tujuan untuk mengetahui kapilaritas pada air, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tersedia alat dan bahan, yakni yang pertama di sini saya menggunakan tisu, kapas, dan juga beberapa lembar kain. Lalu saya menggunakan gelas plastik. Kalian bisa juga menggunakan gelas beker. Nah, gelas plastik ini kita membutuhkan 3 buah dengan diberi label masing-masing nama dari tisu, kain, dan juga kapas. Lalu selanjutnya ada sendok yang digunakan untuk mencampur pewarna dan juga air. Lalu selanjutnya kita membutuhkan pewarna. Nah, pewarna ini kalian bisa menggunakan warna bebas, ketentuan pewarna bubuk atau pewarna cair juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan pewarna cair. Lalu selanjutnya ada gelas ukur. Lalu ada air secukupnya. Nah, untuk langkah yang kita lakukan pertama yakni menuangkan air sebanyak 100 ml pada masing-masing gelas yang sudah diberi label. Terlebih dahulu kita menuangkannya pada gelas takar. Kita menakar sebanyak 100 ml. Nah, apabila sudah menuangkan air pada masing-masing gelas yang sudah diberi label, kita bisa menambahkan pewarna makanan secukupnya pada masing-masing gelas yang sudah diberi label. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yakni mengaduk air yang telah diberi pewarna tersebut. Apabila sudah tercampur rata antara air dan pewarna, kita bisa memasukkan tisu, kapas, dan juga kain pada masing-masing gelas yang sudah diberi nama. Nah, selanjutnya kita bisa mengamati dengan waktu sampai 1 menit reaksi apa yang terjadi antara tisu, kapas, dan juga kain ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam air yang sudah diberi pewarna. Jangan lupa hasil dari pengamatan yang telah dilakukan dicatat pada lembar hasil pengamatan. Nah, sekarang sudah lebih dari 1 menit kita akan melihat reaksi yang ditimbulkan dari ketiga benda tersebut. Yang pertama di sini ada tisu. Kita bisa lihat di sini bahwa tisu memiliki semburat warna kuning karena tisu tersebut menyerap air yang telah diberi pewarna kuning. Lalu untuk pada gelas yang diisi label kain, kita bisa lihat di sini kain menyerap air yang berwarna kuning tersebut. Lalu pada kapas juga terjadi hal demikian, namun pada kapas lebih banyak menyerap air yang ada pada gelas plastik. Nah, pada percobaan kedua ini dengan tujuan membuktikan kapilaritas pada beberapa zat cair, terlebih dahulu yang kita harus persiapkan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Nah, di sini sudah tersedia alat dan bahan yang perlu digunakan. Nah, di sini sudah ada 2 jenis zat cair, yakni di sini ada air,
lalu di sini ada minyak. Nah, jangan lupa masing-masing dari kedua jenis zat cair tersebut dimasukkan ke dalam beberapa gelas yang berbeda. Nah, beberapa gelas tersebut memiliki label-label berbeda. Di sini terdapat label tisu, lalu di sini terdapat label kertas minyak, lalu di sini terdapat label HVS. Sama juga dengan minyak, pada air juga diberi label sedemikian. Di sini terdapat label tisu, label kertas minyak, lalu label HVS. Nah, untuk bahan selanjutnya kita memerlukan 3 jenis kertas yang berbeda. Di sini saya memiliki kertas tisu, kertas minyak, lalu ada kertas HVS. Nah, untuk langkah kerja yang kita lakukan, yakni pertama kali kita meletakkan masing-masing jenis kertas pada masing-masing gelas yang sudah diberi label. Nah, untuk langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengamati selama 1 menit reaksi apa yang terjadi antara ketiga jenis kertas yang ada pada air atau ketiga jenis kertas yang terjadi pada minyak. Nah, jangan lupa hasil dari pengamatan tersebut dapat kita tulis pada lembar hasil pengamatan. Nah, sudah lebih dari 1 menit kita bisa lihat reaksi pada air. Pada kertas minyak kita bisa lihat di sini kertas minyak mulai menyerap dengan sedikit demi sedikit air yang telah dituangkan tadi. Lalu selanjutnya kita beralih pada HVS. Nah, kita tahu di sini HVS juga menyerap sedikit demi sedikit air yang telah dicelupkan pada air tadi. Selanjutnya kita beralih pada 3 jenis kertas yang diletakkan pada minyak. Nah, kita bisa lihat di sini pada kertas minyak kita lihat sama halnya dengan kertas minyak yang dicelupkan pada air biasa tadi. Kita bisa lihat di sini semburat warna kuning ini menandakan bahwa minyak tersebut terserap pada kertas minyak. Namun, kertas minyak hanya menyerap sebagian dari kertas minyak tersebut. Nah, beralih pada tisu. Nah, kita bisa lihat di sini permukaan tisu menyerap minyak hampir sampai pada setengahnya ukuran tisu. Nah, untuk percobaan ketiga dengan tujuan untuk mengetahui tegangan air, alat dan bahan yang perlu kita butuhkan di sini antara lain ada sendok, ada sabun cair, ada gunting, ada benang, lalu ada gelas atau bisa juga menggunakan mangkuk ukuran sedang, lalu gelas takar, serta yang terakhir di sini ada air secukupnya. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan yakni mengisi mangkuk ukuran sedang ini dengan air sebanyak 250 ml. Nah, apabila mangkuk ukuran sedang sudah terisi air sebanyak 250 ml, selanjutnya di sini kita akan memotong benang jahit ini sepanjang 1 cm, lalu kita masukkan ke dalam air pada mangkuk berukuran sedang. Nah, setelah memotong beberapa potongan dari benang jahit, nah kita amati ketika benang jahit tersebut sudah jatuh ke dalam air. Nah, kita bisa lihat di sini sebelum diberi oleh cairan sabun, nampak kita lihat bahwa benang-benang dari bola jahit tadi itu masih mengambang pada permukaan air biasa. Nah, sudah pada detik ke-30 kita bisa lihat di sini beberapa benang sudah mulai berada pada dasar mangkuk. Nah, bisa kita lihat di sini seluruh benang yang tadinya berada pada permukaan air kini sudah turun semuanya hingga pada dasar air. Nah, untuk
hasil pengamatan yang telah dilakukan, kita bisa mencatatnya pada lembar hasil pengamatan. Sekian praktikum ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Dewi Tiastiti mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.